Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Senang sekali bisa kembali kita bertemu lewat ibadah live streaming pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Oke, semuanya duduk yang manis ya, duduk yang rapi. Kita mengikuti ibadah dengan sukacita. Oke nak, nah sekarang mari kita bernyanyi. Lagu pertama kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita nyanyikan, ayo lebih semangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. 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 Ya Tuhan Allah Bapa surgawi yang maha penyayang, kasih-Mu yang tiada tiaranya telah terpatri dalam darah pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam dan oleh Yesus kami telah dipanggil ke dalam persekutuan kudus,
yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Inilah yang menjadi pegangan serta penyertaan iman kami, sehingga kami bermazmur dan bersyukur bagimu saja di dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini, agar kami memperoleh kehangatan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu. Nah, untuk lagu kedua, kita nyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Baik adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, sekarang kita dengarkan anak sekolah minggu membawakan titah. Titah Abi Tuan, ulang koma baptis. Dalam bahasa Indonesia, jangan engkau berzina. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargogoy ham maahu, makorjahom titah huay. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu semuanya, kalian tahu bahwa Allah itu sangat perkasa, luar biasa, dan sangat besar. Bahkan dari masalah kita sekalipun, Tuhan itu sungguh luar biasa membantu kita. Oke nak, hari ini untuk lagu berikutnya kita nyanyikan Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekarang kita dengarkan anak sekolah minggu membawakan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kamu siapkan Alkitab kamu, hati dan pikiran kamu. Ya, tema
firman Tuhan untuk hari ini cerdas. Jadi mari kita nyanyikan untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan, ku kejar cita-citaku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, salahnya tiap hari, takkan ku lelah, sekolah tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia nolongku. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, tiba ujian, tak pakai contek-contek, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus menolongku. Baik adik-adik, sebelum kita dengar khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang bersembah sujud ke hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita buka bersama-sama adik-adik. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca bersama-sama. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai di situ firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, cerita dalam Alkitab ini mengisahkan mengenai keberanian Yesus dan kecerdasannya. Yusuf dan Maria adalah orang tua dari Yesus. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ia juga mengajarkan keluarganya tentang Allah dan hukumnya. Mereka adalah keluarga yang taat dan rajin beribadah. Dan tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yesus sejak umur 8 hari sudah dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah di Yerusalem. Wah, masih kecil ya adik-adik. Nah adik-adik, nanti tanya orang tuamu ya, umur berapa adik-adik pertama sekali dibawa ke gereja? Setelah Yesus berumur 12 tahun, keluarga Yusuf juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Kota itu ramai sekali karena banyak orang dari berbagai daerah datang ke sana untuk merayakan Paskah. Setelah seharian perayaan itu, mereka semuanya pulang, termasuk Yusuf dan Maria. Mereka pikir Yesus turut juga bersama dengan rombongan itu. Tetapi setelah seharian perjalanan, mereka mencari Yesus di antara kerabat, kenalan, dan seluruh rombongan itu. Tapi Yesus tidak mereka temukan di sana. Sehingga mereka mencarinya kembali ke Yerusalem. Setelah 3 hari mereka mencari dan tidak bertemu, maka mereka mencarinya ke Bait Allah. Dan di sana Yusuf dan Maria melihat Yesus berada di antara imam-imam besar dan guru-guru besar di Bait Allah. Mereka sedang sibuk berbincang-bincang tentang kerajaan Allah dan hukumnya. Yesus mendengar penjelasan imam dan guru besar itu dengan baik. Dan Yesus juga banyak bertanya tentang firman dan hukum Allah. Imam dan guru besar itu heran dan terkesan mendengar pertanyaan Yesus itu. Sehingga mereka mulai bertanya kepada Yesus. Waktu mereka mendengar jawaban Yesus, mereka kagum sekali. Karena Yesus sangat mengerti Taurat dan Yesus sangat cerdas. Ia banyak mengetahui tentang kitab suci. Walaupun begitu, Yesus tetap mau belajar dan mendengarkan pengajaran imam-imam besar itu yang ada di Bait Allah itu. Di samping itu, Yusuf dan Maria khawatir sekali mengenai kehilangan Yesus itu. Setelah mereka menemukan Yesus di Bait Allah itu, maka mereka berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau. Apakah jawab Yesus? Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maksud Yesus di sana adalah ia adalah anak Tuhan, anak Allah yang suka tinggal di rumah Bapaknya. Tapi Yesus taat kepada orang tuanya dan ia ikut kembali bersama dengan orang tuanya ke Nazaret. Walaupun usia Yesus masih muda, ia lebih memilih belajar dengan guru-guru besar itu daripada bermain menghabiskan waktu. Karena kesukaan Yesus adalah belajar dan taat kepada orang tua. Ia semakin bertambah bijaksana, disayang dan dikagumi oleh orang banyak. Nah, adik-adik sekolah minggu juga pasti mau seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? Marilah kita belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus. Berani bertanya kepada guru-guru besar. Walaupun adik-adik kita sekarang masih belajar daring. Dan sekali-sekali sekarang kita sudah bisa tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru kita. Jangan takut bertanya kepada Bapak Ibu guru kita, supaya kita menjadi cerdas. Kita harus mau taat kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, dan suka mendengar firman Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi makna itu kepada Tuhan kalau kita serius dan senang beribadah. Jadi adik-adik, mari jangan kita lupa berdoa setiap hari agar COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita dapat tatap muka di sekolah maupun di sekolah minggu. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang cerdas dan berguna di dalam keluarga, masyarakat, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus kepada seluruh anak-anak kami, agar Roh Kudus tetap membimbing mereka. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan melalukan COVID-19 ini, karena kami Tuhan telah rindu bertatap muka dengan anak-anak sekolah minggu kami. Dan juga anak-anak sekolah minggu Tuhan telah rindu bertatap muka dengan Bapak Ibu guru mereka. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita yang tertulis pada Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi persembahan kami.
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, sengboy dalanan nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom.